dipersembahkan oleh kelompok 7, Agustina, Lili, Fahrin, dan Rizky Huda. Dalam sistem peradilan Indonesia, persidangan bisa elektronik via e-court atau tatap muka. Tahapannya sama, tapi pelaksanaannya berbeda. Mari kita bandingkan. Pada tahap pemeriksaan, e-court memungkinkan hakim membuka sidang via aplikasi, pihak hadir daring, dan gugatan diunggah secara digital. Sementara itu, persidangan tatap muka mengharuskan kehadiran fisik dengan gugatan dibacakan langsung di hadapan majelis hakim. Untuk pembuktian, e-court memungkinkan bukti diunggah dalam format PDF, dan saksi memberikan keterangan via video call setelah bersumpah. Sebaliknya, dalam persidangan tatap muka, bukti diserahkan secara fisik, dan saksi harus hadir langsung di ruang sidang. Pada tahap kesimpulan, e-court memungkinkan pengunggahan file tertulis, sedangkan tatap muka mengharuskan penyerahan langsung kepada panitera. Perbedaan utama terletak pada media dan mekanisme, namun tujuannya sama, mewujudkan peradilan yang adil bagi semua pihak. Hasil lengkap pemeriksaan, pembuktian, dan kesimpulan dalam persidangan elektronik bagian 3 disusun berdasarkan format dialog yang sesuai praktik peradilan agama perdata dan diselaraskan dengan konteks berkas e-court kelompok 6 yang Anda unggah. Ketua Majelis Hakim, Sidang Perkara Nomor 333 PDTSG 2025, Pak CBN antara penggugat Jamila Aisyah melawan tergugat Abdul Kalam, hari ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem e-court. Apakah para pihak telah hadir? Panitera, hadir, Yang Mulia. Para kuasa hukum masing-masing pihak sudah terhubung di ruang sidang virtual. Hakim anggota, baik, agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi dan pembuktian serta dilanjutkan dengan kesimpulan para pihak. KM, kami persilakan penggugat menghadirkan saksi yang telah didaftarkan melalui e-court. Kuasa penggugat, terima kasih, Yang Mulia. Penggugat menghadirkan saksi Saudari Rani Mustika yang hadir secara daring. Panitera, identitas saksi telah ditampilkan. Koneksi suara dan video stabil, Yang Mulia. KM, Saudari Saksi, apakah di ruangan Anda ada pihak lain? Saksi penggugat, tidak ada, Yang Mulia. Saya sendirian. KM, baik. Demi hukum, saksi disumpah. KP, Saudari Saksi, apakah Anda mengetahui hubungan rumah tangga para pihak? SP, ya, karena saya teman dekat penggugat. Saya mengetahui banyak kejadian termasuk perubahan sikap tergugat. KP, apakah Anda pernah melihat percakapan tidak wajar antara tergugat dan Siti Hidayah? SP, ya, penggugat menunjukkan beberapa pesan larut malam yang menurut saya bernada pribadi dan tidak profesional. KT, Saudari Saksi, apakah Anda mengetahui konteks pekerjaan antara tergugat dan Siti? SP, tidak sepenuhnya, saya hanya melihat isi pesannya. H1, apakah saudari melihat langsung tergugat melakukan perbuatan perselingkuhan? ST, tidak melihat langsung, hanya berdasarkan pesan-pesan. KN, baik, keterangan dicatat. KT, tergugat menghadirkan saksi saudara Ahmad Syasei, rekan kerja tergugat. Panitera, identitas dan koneksi saksi telah diverifikasi, Yang Mulia. KM, saksi disumpah. KT, saudara saksi, apakah benar komunikasi antara tergugat dan Siti Hidayah adalah untuk pekerjaan? ST, benar. Kami satu tim, dan pesan larut malam itu terkait revisi laporan dan target di sisi. KP, apakah saudara mengetahui adanya emotikon dan kalimat perhatian pribadi dalam pesan tersebut? ST, saya tidak tahu isi percakapan, saya hanya mengetahui konteks pekerjaan mereka. H2, apakah saudara pernah melihat tergugat berperilaku tidak wajar dengan Siti? ST, tidak pernah, Yang Mulia. KM, kami masuk pada tahap pembuktian dokumen elektronik. KP, penggugat mengajukan bukti P1 sampai P4 berupa rekaman pesan elektronik antara tergugat dan Siti Hidayah,
bukti transfer nafkah yang berkurang dari Rp3.500.000 menjadi Rp1.500.000, hasil mediasi tertulis, tangkapan layar percakapan yang menunjukkan kedekatan emosional. Panitera, bukti telah diverifikasi dan diunggah melalui e-court. Telah dicatat sebagai bukti P1 hingga P4. KT, tergugat mengajukan bukti T1 hingga T3 berupa surat keterangan kondisi orang tua sakit, slip gaji dan bukti biaya pengobatan keluarga, komitmen tertulis hasil mediasi, termasuk kesanggupan naskah Rp3 juta. Panitera, bukti telah diterima secara digital dan dicatat. KM, para pihak diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan. KP, penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan serta replik yang telah diajukan dan menegaskan, telah terbukti tergugat melakukan komunikasi tidak wajar, sebagaimana bukti pesan. Tergugat lalai memenuhi naskah sebagaimana pasal 34 ayat Undang-Undang Perkawinan. Komitmen mediasi masih belum dijalankan konsisten. Penggugat memohon agar gugatan dikabulkan sepenuhnya. KT, tergugat tetap pada jawaban dan duplik yang telah disampaikan dan menegaskan bahwa tidak ada bukti perselingkuhan selain asumsi. Penurunan nafkah bersifat sementara dan sudah diperbaiki. Tergugat beritikat baik dalam mempertahankan rumah tangga. Tergugat menyerahkan putusan kepada majelis. KM, baik, pemeriksaan saksi, pembuktian, dan kesimpulan telah selesai. Majelis akan bermusyawarah dan menetapkan jadwal pembacaan putusan. Sidang ditutup. Panitera, sidang e-court selesai. Yang Mulia.